Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara setting BlueStacks 5 agar lancar dan tidak nge-lag pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi pertama-tama seperti biasa, teman-teman silahkan buka untuk BlueStacks 5-nya ya. Nah, jika sudah dibuka, teman-teman bisa langsung saja pergi ke gambar 3 garis ini, kemudian klik settings. Nah, di sini yang saya akan kasih tahu untuk berubah settingsnya, yang pertama ada di performance, kedua display, dan yang ketiga graphics ya. Jadi hanya 3 ini. Nah, jadi langsung saja. Jadi yang di tab performance, di CPU allocation itu teman-teman pilih sesuai dengan CPU atau prosesor kalian ya. Misalnya nih, prosesor saya 2 core, maka pilihlah yang medium ya. Kalau misalkan bisa dikatakan PC atau laptopnya memang serinya seri bawah ya, atau memang udah lambat banget, maka pilihlah yang low ya. Nah, kalau misalkan CPU-nya ada 4 core atau bahkan di atasnya, bisa pilih yang high. Nah, di sini untuk CPU saya ada 2 core, jadi saya akan pilih medium alias 2 core ya. Nah, di memory allocation ini caranya itu teman-teman silahkan cari tahu dulu ya RAM teman-teman itu berapa giga. Nah, jika sudah ketemu, teman-teman bisa ubah ya. Misalnya RAM saya 5 giga nih. Nah, jadi 5 giga itu diubah dalam bentuk megabyte atau MB. Nah, berarti 5 GB dibentuk dalam megabyte menjadi 5120. Nah, setelah tahu ya dalam bentuk megabyte-nya itu berapa, teman-teman bisa bagi 2 ya, dari megabyte-nya itu dibagi 2. Nah, misalnya seperti ini, saya akan contohkan. Saya akan buka notepad ya. Nah, misalkan ini RAM saya di komputer saya ini, RAM-nya 5 GB, misalkan 5 GB ya. Nah, itu kalau diubah dalam megabyte itu adalah 5120 MB. Nah, setelah mengetahui berapa megabyte-nya, lalu hitung lagi ya, yang dalam bentuk megabyte-nya tadi itu teman-teman dibagi 2 ya. Dibagi 2 hasilnya 2560 megabyte. Nah, jika sudah ketemu ya untuk jawaban dari yang megabyte ini dibagi 2. Nah, ini yang hasilnya ini teman-teman copy, lalu teman-teman bisa pastekan di sini ya. Atau bisa ditulis saja langsung ya, 2560. Nah, jika sudah selesai di memory allocation ini, teman-teman bisa ke frame rate ini. Nah, saran saya untuk frame rate ini teman-teman pakai 60 aja, jangan diubah-ubah. Kalau pengen di atasnya 60, di enable high frame rate bisa dinyalain ya. Nah, ini bisa lebih dari 60. Nah, tapi saran saya bagi teman-teman yang ya PC atau laptopnya tengah-tengah ya, itu saran saya 60 aja. Nah, kalau misalnya masih nge-lag ya, masih kurang lancar atau patah-patah, frame rate-nya bisa diubah ke 30 ya. Saran saya 30. Nah, misalkan kalau 30 masih aman-aman aja, bisa diubah ke 60 ya. Nah, di sini saya 60 aja. Nah, jika sudah bisa ke bawah sini enable high frame rate kayak tadi ya, bisa lebih dari 60. Nah, lalu enable phishing. Nah, phishing ini jangan dinyalain. Ini biarin mati aja karena sering nge-crash ya BlueStacks. Saya itu sering nge-crash ya waktu saya mencoba untuk bermain game Android kesukaan saya. Nah, untuk display FPS during gameplay ini dinyalain aja biar teman-teman tahu FPS-nya itu berapa ya ketika sedang bermain game. Nah, jika sudah bisa di save change, lalu masuk ke display. Nah, di display ini untuk ininya bisa dipilih ya antara landscape seperti ini atau portrait, itu kayak HP ya, posisi HP. Nah, kalau saya landscape saja. Nah, untuk resolusinya ini teman-teman bisa sesuaikan dengan yang recommended ya. Di sini saya recommendednya 1600 x 900 atau mungkin yang 720 ya, karena semakin kecil semakin bagus ya resolusinya ya. Nah, jika sudah dipilih bisa save change saja. Untuk pixel density jangan diapa-apakan.
Ya, lalu lanjut ke graphics. Nah, di graphics ini di bagian graphics engine mode itu pilih performance ya, legacy mode ya. Nah, lalu untuk graphics renderer itu teman-teman pilih DirectX. Nah, di sini ada perbedaannya ya, yang dimana ketika saya masih memakai OpenGL ya, OpenGL itu ketika ya saya membuka suatu game favorit saya di BlueStack ini, itu anehnya hitam ya, layarnya hitam. Nah, setelah saya ubah ke DirectX kemudian restart BlueStack-nya, ternyata bisa main ya. Nah, jadi mungkin beberapa teman-teman mengalami kayak gitu. Nah, coba ubah ke DirectX ya, yang awalnya OpenGL ubah ke DirectX ya. Nah, lalu di interface renderer pilih auto saja, ASTC texture sini disabled atau mati. Nah, ini ya yang bawah ini GPU in use. Nah, itu teman-teman nyalakan saja ya. Kalau ada opsi seperti ini teman-teman nyalakan saja. Nah, jika sudah teman-teman save change, lalu bisa silang, lalu bisa close dan bisa restart ya untuk BlueStacks 5-nya. Nah, lalu lanjut cara selanjutnya di icon BlueStacks 5 ya, klik kanan open file location. Nah, lalu di sini ya harusnya menuju ke HD player, klik kanan properties. Kemudian di sini pilih compatibility, disable full screen optimizations, kemudian change high DPI settings, centang override high DPI scaling by application. Jika sudah, oke, apply dan oke. Nah, lalu langkah selanjutnya file explorer-nya jangan di close dulu. Teman-teman klik di kotak ini, kemudian copy ya, klik kanan, copy. Nah, lalu teman-teman bisa close file explorer-nya. Nah, lalu di desktop teman-teman klik kanan display settings. Nah, lalu scroll aja ke bawah, kemudian graphic settings. Lalu teman-teman bisa browse. Nah, lalu di kotak ini diklik lagi, kemudian teman-teman paste ya, klik kanan, paste, kemudian enter. Nah, lalu cari HD player ya ini. Jika sudah di add saja. Nah, lalu klik options, kemudian pilih high performance. Nah, di sini saya hanya mengasih tahu ketika teman-teman tidak menemukan graphic settings dengan cara seperti ini ya, klik kanan di desktop display settings, scroll ke bawah. Kalau nggak ada, coba teman-teman ke home ya, itu teman-teman di search barnya cari graphics. Nah, kalau misalnya ketemu ya graphic settings, berarti ya itu memang graphic settingsnya ini ya. Tapi kalau nggak ketemu, coba teman-teman pencet di keyboard Windows plus R, kemudian ketik WinFair. Nah, biasanya ya graphic settings itu munculnya itu atau ada di sistem Windows-nya itu biasanya di versi atau di version 1809 ke atas ya. Jadi bagi teman-teman yang memakai versi 1809 ke bawah, saran saya upgrade ya. Upgrade di 1809 atau di atasnya, karena graphic settingsnya fitur tersebut baru muncul di versi 1809 ke atas ya. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa coba lagi ya, buka BlueStack-nya, kemudian coba untuk main game favorit teman-teman ya. Oke, jadi video tentang cara setting BlueStacks 5 agar lancar dan tidak nge-lag pada PC dan laptop sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, dan share video ini ya. Oke, videonya sampai di sini dulu. Ditunggu next videonya ya. Dadah.